Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Hafiz, ia berkata bahwa kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bahwa dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keduanya bertemu, maka keduanya tidak akan pernah berpisah sampai salah satu di antara keduanya itu akan membacakan surat Al-Asr itu. Demi masa sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dua sahabat ketika bertemu kemudian ketika dia tidak akan berpisah sebelum salah satu di antara keduanya berpesan dan membaca surat Al-Asr ini? Ada 4 hal pesan Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam surat Al-Asr ini, bahwa Allah menjamin seseorang tidak akan pernah merugi ketika di dunia dan sampai di akhirat kelak ketika dia punya 4 hal ini. Yang pertama adalah ketika dia punya iman. Maka insya Allah ketika dia punya iman, maka dia tidak akan pernah merugi di dunia maupun di akhirat. Sebab apa? Iman inilah yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa berpikir yang lebih jauh karena keimanannya ketika hendak melakukan satu hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini pula lah yang nanti akan mengantarkan bahwa seluruh amal ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika seorang itu punya amal soleh. Apa itu amal? Amal itu adalah perilaku 4 daya. Yang pertama adalah daya fikir. Jadi ketika seseorang itu berpikir dengan berpikir yang soleh, yang solihah, berpikir yang positif, ya, maka ini adalah termasuk juga bagian dari amal soleh. Karena ketika dia berpikir yang positif, misalnya dia adalah tafakur terhadap ayat-ayat kauniyah maupun ayat kauliyah, inilah yang terkadang akan melahirkan atau mengantarkan seorang kepada hidayah. Ini nanti akan mengantarkan seorang kepada iman yang baik, karena dia akan menemukan beberapa hal dari pemikiran dia, tafakur dia tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh itu bisa ketika seorang berpikir sudah amal soleh, asalkan berarti pikirannya yang bagus. Bahkan kadang pikir lebih berat daripada yang lain. Kemudian yang kedua, daya kalbu, hati. Jadi ketika hati merasa, pekerjaan hati ini juga termasuk amal soleh. Makanya dari daya kalbu ini nanti ada muncul yang namanya ibadah qalbiyah. Jadi ibadah yang bersifat dari hati, bersumber dari hati. Dan ini nanti juga akan menjadi penentu dari seluruh amal ibadah kita ini. Maka muncul yang namanya ada ikhlas, ada tawadhu, ada sabar. Ini semua adalah ibadah qalbiyah. Ini juga amal soleh. Bahkan menjadi penentu ketika keikhlasan seorang dalam seluruh ibadah itu. Nanti salah satunya ditentukan dengan keikhlasan dia. Jadi kadar ibadah seorang nanti diterima insya Allah adalah sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Kemudian yang ketiga adalah daya fisik. Nah, daya fisik ini yang muncul kemudian ada namanya ibadah jasadiyah. Jadi ibadah yang melibatkan anggota tubuh ini. Jadi gerak, kemudian ada ucapan, ada kauliyah, perkataan. Ini juga termasuk dari daya fisik ini. Inilah yang namanya amal. Dan yang terakhir adalah daya hidup. Jadi perilaku daya hidup ini
Ini nanti akan melahirkan yang namanya jihad, semangat dalam segala aktivitas kebaikan. Ini karena daya hidup ini, gitu ya. Semangat hidup, gitu ya. Ini juga termasuk amal soleh, gitu ya. Jadi ketika seorang punya iman, punya amal soleh, gitu ya, jadi perilaku dari 4 daya ini, maka insya Allah ketika sepanjang dia adalah soleh yang baik, maka insya Allah 2 hal sudah kita raih bahwa dia tidak akan pernah merugi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika dia punya sikap watawasau bil haq, satu sama lain dengan temannya, dengan saudaranya, dengan tangganya, dia sering mau saling menasihati satu sama lain. Jadi saling menerima, memberi, gitu ya. Mau diberitahu, tidak arogan, tidak egois, gitu ya. Maka insya Allah dia nanti akan bisa berhasil, dia tidak akan pernah merugi, gitu ya. Karena dia ketika dia hendak jatuh misalnya, maka ada temannya yang memberitahu dan dia siap menerima itu. Kemudian yang keempat di situ adalah watawasau bis sabr, ketika dia saling menasihati dalam hal kesabaran dalam segala hal. Ini juga penting dalam hidup ini. Jadi perlu sabar untuk meraih sukses, untuk meraih keberhasilan. Maka kesabaran ini penting sekali. Dan ini ketika masing-masing saling memberi nasihat itu, maka insya Allah 2 hamba, 2 sahabat ini, maka dijamin oleh Allah SWT tidak akan pernah merugi dari minat dunia hatal akhirah ketika dia punya 4 hal itu. Dan ini pernyataan Allah yang Allah awali dengan sumpahnya wal asr. Allah awali dengan sumpahnya satu masa yang dilewati oleh semua manusia ini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa ambil hikmah dari pesan Allah dalam surat Al-Asr ini. Jadi ketika seorang punya 4 hal, yang pertama adalah ketika dia punya iman, maka kemudian yang kedua adalah ketika dia punya amal soleh, dan yang ketiga adalah ketika dia mau saling menasihati antara satu sama dengan yang lain dalam hal kebenaran, gitu ya. Dan yang keempat, dia juga saling mau menasihati satu sama lain dalam hal kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.